sebagai penghasil PAD. Bagaimana cara mengoptimalkan kinerja SKPD berbasis anggaran untuk dapat menghasilkan PAD? Baik, terima kasih saudara moderator. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa pada awal saya dan Korandi terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Taliabu, kami fokus pada pembangunan infrastruktur dasar. Untuk itu kami ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa tanpa ada akses seluruh desa kecamatan yang layak, tentunya untuk mendorong PAD sangat sulit. Pada tahap kedua, kami lanjutkan pemerintahan ini, tentunya kami akan menggenjot seluruh sektor perekonomian yang ada di Pulau Taliabu, antara lain dari sisi tanaman masyarakat ada cengkeh, ada kelapa, dan juga ada coklat. Kita tahu bersama bahwa komoditi cengkeh, kelapa, dan coklat adalah perdagangan internasional. Dalam situasi saat ini tidak mungkin kita mampu untuk menaikkan harga cengkeh dan juga harga kelapa. Yang bisa kita mampu adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan juga yang kedua adalah membawa investor untuk masuk ke Pulau Taliabu. Dan pada tahun 2021 insya Allah kami berdua terpilih ataupun tidak terpilih lagi, sudah dipastikan ada investor yang akan masuk di Kabupaten Pulau Taliabu untuk mengelola potensi kelapa yang dari Pulau Taliabu. Yang berikutnya persoalan dengan coklat atau kakao. Investasi bisa dibangun kalau terpenuhi sumber dayanya. Tidak mungkin investasi bisa dibangun kalau sumber coklat kita di Taliabu kurang atau tidak mampu untuk membuat salah satu pabrik. Juga masalah cengkeh sudah pasti. Cengkeh ini hanya dipakai kebutuhannya untuk yang terbanyak adalah pabrik rokok. Selain pabrik rokok, ada juga farmasi. Selain farmasi, ada juga untuk parfum. Parfum untuk wilayah meningkat parfum. Kebutuhan cengkeh di Indonesia ini sudah pasti terbanyak adalah untuk rokok. Cengkeh bukan cuma ada di Taliabu. Cengkeh dari luar negeri juga banyak yang masuk ke Indonesia. Untuk itu kami ingin sampaikan dalam kesempatan jika kita terpilih kembali, sudah pasti kami akan membangun komunikasi yang baik dengan para investor. Terima kasih. Selesai. Terima kasih. Saya persilakan kembali para pasangan calon nomor 2 untuk kembali ke tempat duduknya dan mengundang pada pasangan calon nomor 1 untuk kembali maju ke depan dan mengambil soal terakhir untuk dijawab sesi 3 debat publik malam hari. Ya, terima kasih. Disimak pertanyaannya. Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi pertambangan logam, khususnya yang sudah dieksploitasi maupun yang masih dalam bentuk cadangan. Pertambangan memiliki umur tertentu sesuai dengan kapasitas produksi dan jumlah cadangan yang diambang terkait dengan kegiatan pertambangan yang nantinya akan selesai. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa kebijakan lokal yang harus Anda buat untuk mengantisipasi kondisi ekonomi masyarakat pasca tambang? 3 menit dimulai saat berbicara. Saudara-saudara sekalian, masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu dimanapun berada yang kami cintai dan kami banggakan. Kita ketahui bahwa Kabupaten Pulau Taliabu hari ini adalah penghasil biji besi
terbesar di wilayah Indonesia Timur. Ada smelter besar yang terletak di desa Tolong dan sekitarnya. Saudara-saudaraku, memang riskan kalau sedari dini kita tidak mapping program, karena apapun alasannya kewenangan pertambangan sudah berada pada provinsi, sehingga sedari dini meskinya pemerintah daerah harus benar-benar serius untuk mapping program terutama yang dulunya dinamakan CSI sekarang LPPM. Sedari dini kita harus mendeteksi apa kira-kira yang menjadi sumber-sumber yang merugikan masyarakat pasar tambang itu sendiri. Kami ketika terpilih nantinya, yang pertama kami lakukan adalah benar-benar mengkanalisasi wilayah pertambangan sebatas mana olahan itu dan bagaimana revitalisasi pada pasca olahan itu. Jangan sampai hanya meninggalkan bongkahan-bongkahan tanah yang tentu limbahnya pun nantinya tidak akan teratur. Oleh karena itu, program CSI harus suka tidak suka, mau tidak mau, harus diikuti pemerintah daerah dalam penggunaannya dan regulasi. Kemudian, bagaimana mengantisipasi berikut daripada pasca tambang? Kita tahu bersama bahwa masyarakat kita adalah masyarakat tani. Nah, kalau sedari ini kita tidak membuat sebuah mapping program dengan provinsi untuk pasca olahan itu, kita tidak menyiapkan wilayah pasca tambang itu disiapkan untuk lokasi pertanian dengan tentu dengan melibatkan tenaga ahli. Kita harus menvitalisasi wilayah pertambangan dengan berbagai macam giat-giat strategis agar pasca olahan tambang tanah-tanah itu atau bongkahan-bongkahan itu tidak hanya tertinggal seperti itu, namun dimanfaatkan oleh masyarakat tani yang berada di sekitar, bahkan di Kabupaten Pulau Taliabu itu sendiri. Kemudian tambang itu sendiri kurang, harus kita akui, proteksi tambang terhadap perkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Taliabu itu kurang ada manfaatnya. Itu pun akan kita kerjasamakan dengan baik. Bagaimana kira-kira selagi tambang ini masih mengolah, maka seluruh logistik pertambangan akan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari kebutuhan mereka. Contoh, bayangkan ada tambang di Taliabu, tapi sayur mayurnya belinya di Luwu, kol beli di Luwu, tomat beli di Luwu, masyarakat tanam tomatnya busuk. Ini kan sesuatu, meskinya ada sense of crisis dari pemerintah daerah untuk melihat fenomena ini, maka tidak ada alasan ke depan tambang harus bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah harus hadir untuk itu. Terima kasih. Terima kasih dan membuat saya persilakan kembali kepada pasangan calon nomor 1 untuk kembali ke tempat. Hadirin pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, sesi ketiga untuk debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu telah selesai. 6 pertanyaan masing-masing oleh pasangan calon oleh panelis telah selesai dijawab. Sebelum kita ke sesi berikutnya, di mana akan diberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk saling bertanya, kita berikan aplaus dulu yang meriah kepada dua pasangan calon bupati Pulau Taliabu. Baik, kami akan kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi pastikan Anda, pendengar dan pemirsa, untuk tetap mengikuti debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.
cari juga terus tidak ada orang ambil mana. Semalam tanya. Sebelum nantinya kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor 2, kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon nomor 1. Agar tertib mengikuti tata tertib yang telah kita sepakati bersama. Tidak ada suara teriakan atau nanti kami akan meminta Anda untuk keluar dari lokasi depan pada malam hari ini. Bisa dipahami dan bisa mengikuti aturannya ya. Baik, kita lanjutkan. Saya berikan kesempatan pertama kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Di sesi ini 1 menit untuk bertanya, kemudian jawaban diberikan waktu 5 menit, lalu akan diberikan waktu kembali 2 menit kepada pasangan calon nomor 1 untuk menyangga. Bisa dipahami, Bapak-bapak? Baik, silakan 1 menit untuk bertanya dari pasangan calon nomor 1 kepada pasangan nomor 2 dimulai saat Anda bertanya. Baik, saudara pasangan nomor 2, saya ingin menyampaikan dan sekaligus bertanya kepada saudara. Bagaimana Anda mampu bertanggung jawab 5 tahun kepemimpinan di Kabupaten Pulau Taliabu yang negerinya begitu kaya dengan sumber daya alamnya, dengan sumber daya laut maupun di darat, begitu Allah menganugerahkan, tapi kemudian saudara memberi kado yang paling pahit di negeri ini, yaitu dari tata kelola keuangan, saudara menghadiahkan rakyat disclaimer, yaitu keuangan terburuk dalam sejarah di Kabupaten Pulau Taliabu. Yang kedua, hari ini saudara memimpin dengan segenap sumber daya, namun lagi-lagi saudara menghadiahkan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu yang begitu antusias membeli saudara di 5 tahun yang kemarin dengan hadiah Kabupaten Pulau Taliabu adalah kabupaten tertinggal di Republik Indonesia. Saya minta jawaban dari saudara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada 2 detik. Ya, selesai. Silakan kepada pasangan nomor 2, waktu 5 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh pasangan nomor 1. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa di dalam tata keuangan disclaimer itu bukan sesuatu yang luar biasa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama 13 tahun disclaimer. Kabupaten Pulau Taliabu dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas, sudah pasti kita memerlukan pemenahan. Yang berikutnya, masalah kabupaten tertinggal. Saya kira kalau saudara menjadi bupati, saudara belum menjadi bupati dan wakil bupati, saudara tidak mampu untuk membantu Kabupaten Pulau Taliabu dalam waktu 5 tahun dengan anggaran yang sangat terbatas ini. Saya ingin sampaikan kepada saudara, saat saya dan Pak Ramli dilantik pada tahun 2016, anggaran Kabupaten Pulau Taliabu sudah disahkan. Yang berikutnya, keterbatasan anggaran di Pulau Taliabu ini tidak bisa kita main sulap simsalabim masih bisa membangun. Untuk itu saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa kami berdua dalam kurun waktu tahun pertama meletakkan pembangunan infrastruktur dasar di Pulau Taliabu yang kita cintai. Tanpa itu tidak bisa. Kami berdua dilantik di Pulau Taliabu, saudara juga tahu situasi kabupaten ini seperti apa. Semua masih serba keterbatasan. Untuk itu saya ingin sampaikan kepada saudara, paslon nomor 1 yang sangat dekat dengan Gubernur Maluku Utara. Saudara setiap tahun 2013, tahun 2018 datang ke Taliabu mengelola saudara gubernurnya. Apa kontribusi saudara terhadap anggaran Provinsi Maluku Utara yang masuk di Pulau Taliabu ini dilakukan oleh pemerintah dan Kabupaten Pulau Taliabu untuk anggaran dari Provinsi Maluku Utara. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya hormati, dalam kesempatan yang lain saya menyampaikan bahwa tidak ada salah satu presiden, bupati, wali kota dan gubernur mampu menyelesaikan visi misinya dalam waktu 5 sampai 10 tahun kalau keterbatasan anggaran itu ada.
Kalau ada anggaran, bisa saja kita bangun waktu cepat. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada tambahan dari pasangan calon? Cukup? Baik. Kita akhiri durasinya dan 2 menit untuk menanggapi kembali dari pasangan calon nomor 1. Silakan. Baik, saya sangat bersedih dengan jawaban paslon nomor 2. Koprestasi disclaimer merupakan sesuatu yang tidak harus terkoleksi. Minta maaf, disclaimer adalah hasil-hasil yang kemudian oleh audit BPK merupakan hal yang buruk dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, apapun alasannya, kita harus terus berupaya BDP, kemudian BPP, dan kalau bisa jangan pernah ada disclaimer. Sehingga saudara, ini bukan hal yang harus kita nafikan, bahwa penempatan dalam tata kelola manajemen pemerintahan itu penting sesuai dengan job directionnya. Misalnya hari ini kita lihat bagaimana kita tidak miris, kita mau membenahi sektor kesehatan, sementara SKPD-nya sendiri sarjana agama. Kapan kita bisa membenahi sektor kesehatan itu sendiri? Kemudian kita mau berbicara tentang pembenahan keuangan yang bersangkutan, oknum yang bersangkutan memiliki sejarah yang buruk pada pengelolaan keuangan waktu Kabupaten Kepulauan Surat. Saat itu saya masih juga dipakai di sini. Saya tidak tahu apa alasannya. Oleh karena itu, yang kemudian terkait dengan intervensi gubernur, saya pikir harmonisasi hubungan antara pemerintah dengan provinsi dan pusat itu penting. Kita seolah-olah bisa berdiri sendiri dengan tanpa kekurangan. Inilah kesalahan pemerintah selama ini. Jadi sekali lagi, kalau kami terpilih, hubungan baik akan kami wujudkan, akan kami ciptakan antara kabupaten, provinsi dan pusat, sehingga secara menyeluruh kabupaten Pulau Taliabu ini bisa tersentuh dengan strata daerah yang kita inginkan. Oleh karena itu, sekali lagi masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu, pembenahan birokrasi dan manajemen pemerintahan yang penting. Tidak mungkin kita memberikan kail kepada orang yang bertani, dan tidak mungkin kita memberikan kail, tidak mungkin kita memberikan yang lain kepada orang yang bertukang hari. Terima kasih. Baik, terima kasih. 1 detik. Waktu. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan baik ini saya ingin bertanya kepada saudara paslon nomor 1 tentang kartu sakti yang saudara sampaikan itu. Yang pertama saya ingin menyampaikan akses kartu ini memerlukan fasilitas internet di seluruh desa, kecamatan. Yang berikutnya tentang saudara sampaikan tadi masalah ketertinggalan apa yang saudara lakukan dalam hal itu. Terima kasih. Masih ada waktu 23 detik. Ada tambahannya? Saya ingin tambahkan pertanyaan tentang kartu sakti yang Anda hayalkan. Kira-kira bagaimana aplikatif nyata? Saya ulangi, tentang kartu sakti yang Anda programkan. Bagaimana aplikatif nyata yang diimpikan? Waktunya selesai. Ya. 5 menit untuk menjawab pertanyaannya. Dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Saudara paslon nomor 2 yang saya hormati, kartu sakti adalah satu-satunya jawaban di mana kebohongan pemerintah dari waktu ke waktu tidak pernah kita jawab selama ini. Kita yang namanya politisi kadang kalau mau calon kasih nomor telepon, tapi ketika jadi nomor telepon itu tidak aktif. Maka di kartu sakti ini ada 2 nomor telepon yang selama 5 tahun tidak akan pernah terganti. Ini akan terakses dengan sistem informasi pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu di kantor bupati, bahkan akses. Tadi kita sepakat bahwa telekomunikasi merupakan hal yang prioritas. Kita akan memaksimalkan layanan telekomunikasi dengan menghadirkan tower-tower yang baik untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Di kecamatan misalnya ada televisi besar yang kita siapkan di dinding kantor camatnya. Di kabupaten, di kantor bupati akan kita siapkan televisi besar, sistem informasi Kabupaten Pulau Taliabu. Kala kejanggalan-kejanggalan itu terjadi di masyarakat, langsung bisa diakses dengan mudah dengan menggunakan nomor telepon. Tinggal SMS, kita baca di seluruh ruangan SKPD, Sekda, Bupati, dan seterusnya. Ini yang ingin kami lakukan.
Karena sekali lagi kami politisi suka bersilat lidah sebelum terpilih, tapi ketika terpilih lagi-lagi nomor telepon selalu kita matikan, bahkan tidak aktif untuk selamanya. Inilah jawaban aplikatif daripada kartu sakti, sehingga siapapun yang kira-kira di Taliabu ini merasa bahwa pelayanan pemerintah itu tidak maksimal, mereka hanya tinggal ketik SMS, maka kita akan membentuk tim satgas. Melalui proses ini untuk penanganan masalah ini ada satgas penanganan kartu sakti Taliabu untuk semua. Setiap persoalan langsung satgas bertindak. Yang terjadi di Sambuya, satgas berangkat ke Sambuya. Terjadi di Losen, satgas berangkat ke Losen. Mengundang BAP, pelanggaran-pelanggaran kalau itu terjadi, maka tentu melalui mekanisme yang bersangkutan akan kami tindaki. Kemudian dengan ketertinggalan, waduh ini repot. Ketertinggalan ini, saudara-saudaraku, kita tidak akan mungkin berangkat dari ketertinggalan tanpa melakukan berbagai macam kerja strategis. Salah satu yang membuat kita tertinggal infrastruktur jalan di Kabupaten Pulau Taliabu selama ini yang diimpikan yang menjadi bagian terpenting itu mestinya kita bangun. Kalau saudara tidak mampu membangun dengan uang daerah, mestinya ada kecerdasan. Daerah lain yang umurnya sama dengan Kabupaten Pulau Taliabu, Banggai dengan 20 Pering dan Pulau Bukan mampu 5 tahun dibangun jalan keliling. Kemudian Pulau Sula dengan keterbatasan anggaran mampu dia kelilingi hari ini. Apa yang susah? Tinggal membutuhkan akselerasi dan integrasi antara kabupaten, provinsi dan pusat. Hanya oleh berkertas kok kita merubah status jalan kabupaten menjadi status jalan provinsi bahkan nasional, hingga balai jalan dan jembatan bisa kita hadirkan di Taliabu untuk mengerjakan jalan-jalan utama, jalan ringkat di Kabupaten Pulau Taliabu. Begitu juga dengan jembatannya. Kemudian hal lain, suka tidak suka ketertinggalan ini dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Tidak ada cara lain. Nilai ekonomis daripada komoditi pertanian dan komoditi perikanan masyarakat harus kita tingkatkan. Misalnya, buah kelapa yang tadinya 1 kilo hanya berharga 200.000 rupiah, dengan penyulingan minyak kelapa putih akan menjadi 6.000 bahkan 8.000. Nilai ini yang akan mengenjot pendapatan per kapita masyarakat. Dengan pendapatan per kapita masyarakat itu naik misalnya, maka daerah itu tentu akan maju. Inilah bagian-bagian yang sangat penting untuk berangkat dari ketertinggalan Kabupaten Pulau Taliabu hari ini. Di sisi lain, pelayanan kesehatan harus kita optimalkan. Bayangkan saja keluhan dokter secara langsung ke kami. Rumah sakit yang kita bangun selama ini hanya namanya rumah sakit, tapi fasilitasnya emas. Ini hal yang sangat memprihatinkan kita. Olehnya itu saya berharap, kalaupun pemerintahan ini saudara lakukan, saya minta tolong tempatkanlah seluruh pejabat doraemon job, doraemon please. Tempatkanlah seseorang kepada skill dan kemampuannya, biar masyarakat ini bisa terlayani dengan pengabdian saudara. Tapi kalau ada yang saudara tidak terpilih, marilah kita bersama-sama membangun daerah ini dengan penuh isu-isu, dengan penuh strategi-strategi, saran-saran yang sekiranya masyarakat dapat merasakan dengan nyata pembangunan itu hadir di Taliabu dan berangkat dari ketertinggalan yang hari ini dicanangkan oleh Bapak Presiden. Terima kasih. Masih ada waktu 12 detik. Ada tambahan? Cukup? Baik. Kita sudahi durasi untuk menjawab. Ada kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Durasinya 2 menit, yaitu saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Paslon nomor 1 yang kami hormati. Terima kasih atas dua saudara yang telah menyatakan bahwa kita akan melanjutkan pemerintahan ke depan. Sekali lagi terima kasih. Yang berikutnya kami ingin menanyakan kepada saudara bahwa dalam kurun beberapa waktu saudara bisa menyiapkan kartu sakti itu bisa berfungsi. Itu yang kami tanyakan. Baik, waktu 2 menit ini adalah untuk menanggapi kembali apa yang sudah dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2, nomor urut 1. Waktunya adalah untuk pasangan calon nomor urut 2 menanggapi apa yang telah dijawab oleh pasangan nomor urut 1. 1 menit 13 detik waktu tersisa. Masih bisa dimanfaatkan. Baik, terima kasih saudara moderator. Kami akan menanggapi apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1.
apa yang saudara bicarakan itu memang semua baik, tapi yang harus saudara pikirkan bahwa di dalam suatu perencanaan pembangunan daerah tentunya anggaran menjadi satu faktor keterbatasan kami untuk membangun. Semua pemimpin punya keinginan suatu daerah bisa maju dalam waktu cepat, tapi ingin saya sampaikan kepada seluruhnya bahwa dalam waktu 5 tahun tidak ada satu kepala daerah yang mampu untuk menyelesaikan status Taliabu yang baru saja dimekarkan menjadi satu daerah di daerah lain. Saya ingin bersiap dan saudara sampaikan tentang jalan yang dibangun di Kepulauan Sula sampai saat ini juga Kepulauan Sula belum selesai jalan lengkapnya juga dibangun. 9 detik tersisa. Itu yang ingin kami sampaikan, saya kira cukup. Masih ada waktu 4 detik. Cukup? Baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Segmen berikutnya akan kita lanjutkan masih dengan sesi yang sama tanya jawab. Tapi saya persilakan kembali untuk pasangan calon keduanya untuk kembali ke tempat. Kita jeda akan kembali sesaat lagi pendengar dan pemirsa sekali. Halo pemilih. Tahu gak sih ada kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan satu tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagian Anda memilih sekarang nggak pakai jilid tinta, tapi di TPS. Ketujuh, daftar pemilih dasar TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. 9, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. 10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? 11, dapat pilih khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, jaga kerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, gak perlu khawatir untuk ke TPS. Pilihan sehat, ayo memilih. Baik, hadirin pemirsa dan pendengar, masih dalam debat publik antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dari Aula Kantor DPRD Kabupaten Pulau Taliabu. Kita di segmen kelima. Segmen kelima ini masih sama dengan segmen sebelumnya, yaitu tanya jawab antar pasangan calon. Saya mengundang kembali kepada dua pasangan calon untuk bisa mengambil tempat di segmen 4. Pertanyaan lebih awal disampaikan oleh pasangan calon nomor 1 kepada pasangan 2. Kali ini kami berikan kesempatan kepada paslon urut 2 untuk bertanya terlebih dahulu kepada pasangan calon nomor 1. Waktu bertanya 1 menit, untuk menjawab 5 menit, dan menanggapi kembali dari penanya adalah 2 menit. Silakan paslon urut 2, pertanyaannya 1 menit dimulai atau dihitung saat berbicara. Silakan. Terima kasih. Apa yang disampaikan paslon nomor 1 tadi sungguh baik sekali. Namun saya ingin bertanya, kira-kira kapan kartu sakti itu bisa eksis dalam jangka berapa tahun? Ya, dan apakah itu bisa terjangkau pada setiap saat seperti yang disampaikan tadi? Terima kasih. Masih ada waktu